warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Emilia Rosanti dari kelas T PKBB Angkatan 2020 dengan NIM 2003008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Vulkanisasi terhadap Kinetika Vulkanisasi Kompon Karet Outsole Sepatu Pantofel. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi memiliki bahan baku karet alam yang besar, sehingga pengembangannya dapat dilakukan dengan pembuatan barang jadi karet. Salah satu usaha guna meningkatkan nilai tambah karet alam dan sebagai sarana pengembangan industri dalam negeri, maka dilakukan pembuatan barang jadi karet. Contohnya yaitu sol sepatu. Sol sepatu merupakan bagian bawah dari sepatu yang merupakan unsur penentu kualitas sepatu. Komponen bawah sepatu kualitasnya ditentukan oleh sifat-sifat fisiknya, meliputi perpanjangan putus, kekerasan, pampatan tetap, ketahanan lentur, bobot jenis, dan tegangan putus. Dalam pembuatan barang jadi karet, perlu dilakukan pengolahan lateks pekat guna didapatkan kadar karet kering yang lebih tinggi, sehingga diperoleh sifat-sifat produk barang jadi karet yang lebih baik. Maka, lateks alam harus dilakukan vulkanisasi terlebih dahulu. Vulkanisasi karet alam dapat meningkatkan ketahanan panas, ketahanan terhadap larut, perpanjangan putus, dan ketahanan putus. Menurut Ariel Laga et al. 2007, kinetika vulkanisasi memberikan informasi mengenai proses pematangan yang digunakan sebagai dasar mengontrol dan mengoptimasi siklus pematangan. Kompon yang baik adalah kompon yang kematangan ekivalen dan mendapatkan kematangan yang cukup untuk produk yang tebal. Kinetika vulkanisasi menghasilkan koefisien kinetika yang diperlukan sebagai masukan bagi model matematika untuk memprediksi respon kompon karet terhadap deformasi yang muncul selama pemrosesan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya sampaikan, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana formulasi kompon karet yang menggunakan sistem vulkanisasi berbeda? Kedua, bagaimana pengaruh sistem vulkanisasi terhadap kinetika vulkanisasi kompon karet outsole sepatu pantofel? Yang ketiga, bagaimana proses compounding outsole sepatu pantofel? Dan yang keempat, bagaimana sifat kompon karet dengan variasi sistem vulkanisasi terhadap kinetika vulkanisasi karet outsole sepatu pantofel. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Untuk memfokuskan proposal pada satu bahasan, maka batasan masalah proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, model kinetika vulkanisasi yang digunakan yaitu model kinetika orde 1, dan suhu vulkanisasi yang digunakan yaitu 145 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, 160 derajat Celcius, dan 180 derajat Celcius. Pada bab 1 juga terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari proposal penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui formulasi kompon karet yang menggunakan sistem vulkanisasi berbeda. Yang kedua, mengetahui proses compounding outsole sepatu pantofel. Yang ketiga, mengetahui pengaruh sistem vulkanisasi terhadap kinetika vulkanisasi kompon karet outsole sepatu pantofel. Dan yang keempat, mengetahui sifat kompon karet dengan variasi sistem vulkanisasi terhadap kinetika vulkanisasi karet outsole sepatu pantofel. Manfaat penelitian. Adapun proposal dengan tujuan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat. Di antaranya, proposal penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kompon outsole sepatu pantofel dengan berbagai sistem vulkanisasi. Yang kedua, proposal penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa ataupun civitas akademik Politeknik ATK Yogyakarta tentang pengaruh sistem vulkanisasi terhadap vulkanisasi kompon karet outsole sepatu pantofel. 2. Tinjauan pustaka. Dalam proposal ini terdapat beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu karet. Karet adalah polimer sintetis yang dibuat secara sintetis dan terbuat dari lateks alam atau karet alam. Karet alam dan karet sintetis merupakan polimer yang memiliki elastisitas yang tinggi. Karet alam merupakan polimer dari suatu isopren dengan nama kimia C1,4 poliisopren. Rumus kimia karet alam adalah C5H8 yang diperoleh dari getah karet yang mengandung lateks. Dengan menggunakan penguapan pada lateks, maka air yang terkandung akan hilang dan dengan penambahan asam akan didapatkan karet alam. Kemudian karet sintetis. Karet sintetis merupakan karet yang biasanya digunakan dengan polimerisasi butadiena, isoprena, atau hidrokarbon. Dengan kopolimerisasi hidrokarbon disebut dengan stirena.
akronitil atau senyawa serupa yang dapat dipolimerisasi. Karet sintetis sebagian besar dibuat dari minyak bumi. Karet sintetis memiliki kegunaan serupa dengan karet alam, tetapi lebih unggul untuk beberapa aplikasi dan lebih lemah untuk yang lain. Sehingga perlu dikombinasikan dengan karet alam. Karet sintetis memiliki kelebihan seperti tahan terhadap bahan jenis kimia, harga yang cenderung bisa dipertahankan supaya tetap stabil. Karet sintetis merupakan salah satu dari berbagai produk, yaitu neopren, karet butil atau karet nitril yang kurang lebih mirip dengan karet alam terutama pada hal sifat fisik dan kemampuan untuk divulkanisir. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu kompon karet. Dalam proses pembuatan barang jadi karet, menurut Barlow 1993, karet harus dibuat menjadi kompon karet terlebih dahulu. Kompon karet adalah campuran karet mentah yang ditambahkan dengan berbagai bahan kimia yang belum mengalami proses vulkanisasi. Tujuan penambahan bahan kimia yaitu untuk memberikan sifat barang jadi karet yang diinginkan. Bahan aditif atau bahan kimia yang umumnya digunakan yaitu yang pertama filler. Filler merupakan padatan inert yang digunakan untuk mengurangi biaya. Filler didefinisikan sebagai zat yang ditambahkan ke produk untuk meningkatkan jumlah berat serta memperbaiki sifat mekanik. Bahan pengisi merupakan bagian yang cukup penting dalam pembuatan kompon karet. Penggunaan bahan pengisi mengurangi biaya dan membuat vulkanisir lebih keras. Bahan pengisi memiliki dua jenis, yaitu bahan pengisi aktif atau reinforcing dan bahan pengisi tidak aktif atau non-reinforcing. Yang kedua, yaitu plasticizer. Plasticizer merupakan bahan pelunak. Bahan pelunak ini bertujuan untuk melunakkan karet sehingga mempermudah pada saat pencampuran, mempermudah pencampuran bahan pengisi ke dalam kompon karet, mempersingkat waktu, menurunkan suhu pencampuran, menghambat terjadinya scoring, dan mempermudah proses pembentukan atau pencetakan produk. Yang ketiga yaitu aktivator. Aktivator atau yang biasa disebut dengan bahan penggiat merupakan bahan yang ditambahkan ketika senyawa dibuat untuk mengaktifkan proses vulkanisasi yang sangat lambat jika hanya menggunakan sulfur. Kemudian yang keempat ada vulcanizing agent. Vulcanizing agent adalah konversi rantai molekul karet menjadi ikatan silang kimia. Agen vulkanisir atau vulkanisator diperlukan untuk cross-linking antara peroksida, sulfur, dan kadang-kadang vulkanisator khusus seperti radiasi energi tinggi. Sifat akhir seperti kekerasan dan elastisitas tergantung pada proses vulkanisasi. Pada pemakaian dosis tinggi sulfur selama penyimpanan bahan jadi karet produk, kandungan sulfur dapat bermigrasi ke permukaan vulkanisat yang dikenal sebagai blooming. Blooming tidak diinginkan karena dapat mengurangi daya lekat antar pelapisan atau antar lapisan kompon. Kemudian yang kelima yaitu akselerator. Akselerator merupakan bahan pencepat yang ditambahkan untuk mempercepat reaksi vulkanisasi kompon oleh sulfur. Pencepat primer berfungsi memberikan pravulkanisasi lambat, yaitu seperti tazol, sulfanamida. Dan kemudian pencepat sekunder berfungsi memberikan pravulkanisasi singkat, yaitu guanidin, tiuram, ditiokarbamat, dan ditiofosfat. Dan pustaka yang ketiga yaitu kinetika vulkanisasi. Vulkanisasi adalah suatu reaksi kimia yang menyebabkan molekul karet yang linear mengalami reaksi sambung silang atau cross-linking sehingga menjadi molekul polimer yang membentuk rangkaian 3 dimensi. Reaksi ini merubah karet yang bersifat plastis atau lembut dan lemah menjadi karet alam yang sintetis atau elastis, keras dan kuat. Vulkanisasi juga dikenal dengan proses pematangan atau curing, dan molekul karet yang sudah tersambung silang atau cross-linking dirujuk sebagai vulkanisasi karet atau rubber vulcanization. Menurut Arrillaga et al. 2007, kinetika vulkanisasi memberikan informasi mengenai proses pematangan yang digunakan sebagai dasar mengontrol dan mengoptimasi siklus pematangan. Kompon yang baik adalah kompon yang kematangan ekivalen dan mendapatkan kematangan yang cukup untuk produk yang tebal. Kinetika vulkanisasi menghasilkan koefisien kinetika yang diperlukan sebagai masukan bagi model matematika untuk memprediksi respon kompon karet terhadap deformasi yang muncul selama pemrosesan. Sistem vulkanisasi yang terakhir ini dikenal sebagai vulkanisasi sulfur yang terakselerasikan. Secara umum,
Sistem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pemvulkanisasian efisien, semi-efisien, dan konvensional. Perbedaan ketiga sistem vulkanisasi ini berdasarkan pada jumlah kuratif atau perbandingan antara sulfur dan pencepat yang digunakan. Sebagai contoh, sistem konvensional mengandung pencepat yang lebih banyak, sedangkan sistem semi-efisien, jumlah sulfur dan pencepat adalah sama banyak. Tujuan pustaka yang keempat yaitu outsole sepatu. Outsole merupakan bagian bawah sepatu yang akan langsung terkena dengan tanah. Outsole mempunyai fungsi utama yaitu untuk menahan beban berat bagi pemakainya di saat aktivitas. Oleh karena itu, sifat dari outsole harus mempunyai ketebalan tertentu, fleksibel, kuat, dan liat. Outsole merupakan satu-satunya bagian terluar dari sepatu yang langsung terkena abrasi dan keausan. Outsole dapat terdiri dari berbagai bahan diantaranya yaitu karet, kulit, kayu, gabus, krep, dan lain-lain, dengan ditambah perbedaan ketebalan atau derajat fleksibilitas dan berbagai desain permukaan yang tak terbatas menurut Rossi pada tahun 2000. Kemudian, bab 3 metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu tempat dan waktu. Proses pengambilan data untuk penyelesaian masalah. Proposal penelitian ini dilakukan di salah satu kampus, yaitu Kampus 1 Politeknik ATK Yogyakarta, tepatnya pada workshop karet Politeknik ATK Yogyakarta. Politeknik ATK Yogyakarta beralamat di Jalan ATK, Bangunharjo Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55188. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak tanggal 20 September 2022 hingga tanggal 30 September 2022. Pengambilan data dilakukan pada bagian unit compounding, produksi, quality control, dan research and development. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, mesin turolmir yang digunakan sebagai tempat penggiling bahan, neraca digital yang digunakan untuk menimbang bahan, UTM untuk menguji kuat tarik dan kuat sobek, abrasion tester mesin digunakan untuk menguji abrasi, bor untuk membuat spesimen uji abrasi, penggaris dan rheometer digunakan untuk menguji rheologi suatu kompon karet. Kemudian, bahan yang digunakan meliputi yaitu karet SIR dan SBR sebagai elastomer, filler berupa carbon black N220, dan CaCO3 1200 mEs, kemudian plasticizer berupa Minarex oil, TMK sebagai antioksidan, asam stearat dan ZNO sebagai aktivator, TBBS sebagai akselerator, dan sulfur sebagai pemvulkanisasi. Berikut merupakan formulasi kompon dengan perbedaan sistem vulkanisasi. Pada vulkanisasi efisien, digunakan SIR sebanyak 30 PHR, SBR 70 PHR, carbon black 60 PHR, CaCO3 20 PHR, Minarex oil 8 PHR, asam stearat 5 PHR, ZNO 2 PHR, TBBS 2,5 dan sulfur 0,5 PHR. Sejatinya, bahan yang digunakan mulai dari elastomer hingga aktivator itu sama. Perbedaan hanya terdapat pada jumlah sulfur dan jumlah pencepat, yaitu TBBS. Pada semi-efisien 1, jumlah akselerator yaitu 1,5 dengan jumlah sulfur 1. Kemudian pada konvensional, jumlah akselerator yaitu 0,7 dengan jumlah sulfur yaitu 2,5. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur kerja. Pada prosedur kerja dilakukan perancangan formulasi yang tadi sudah dijelaskan mengenai formulasi kompon. Hal tersebut digunakan sebagai target yang harus dicapai untuk membuat suatu formulasi kompon dengan kualitas yang baik. Rancangan formulasi menggunakan variasi proporsi akselerator dan sulfur yang diperkirakan memiliki nilai laju vulkanisasi yang lebih efisien. Setelah formulasi jadi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kompon untuk pembuatan sol sepatu pantofel, yaitu dengan yang pertama penimbangan bahan berupa karet alam, karet sintetis, dan bahan aditif. Kemudian dilanjutkan dengan proses mastikasi dalam waktu 4 menit dengan pencampuran karet alam dan sintetis pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian
Dilanjutkan dengan master batch 2, yaitu mencampurkan filler, plasticizer, antioksidan, dan aktivator dalam waktu 8 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian pada master batch 2 dilakukan penambahan akselerator dan sulfur pada waktu 2 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Dalam hal ini, setelah dilakukan penambahan sulfur dan akselerator, didapatkan kompon otsol sepatu. Dari kompon otsol sepatu yang didapat, kemudian dibuat spesimen uji guna tes uji reo. Kemudian, apabila sudah mengetahui hasil dari uji reo, dapat dilakukan proses hot press molding untuk mencetak produk tersebut. Apabila produk sudah dicetak, kemudian dikeluarkan sehingga membentuk otsol, kemudian dilakukan proses trimming dan dihasilkan produk otsol sepatu karet. Kemudian dilanjutkan pengujian. Berdasarkan kompon yang didapat, dilakukan pengujian yaitu kuat tarik, kuat sobek, dan pengujian abrasi. Dalam metodologi penelitian terdapat analisis data. Penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai kinetika mekanisme reaksi vulkanisasi karet alam dan karet sintetis untuk otsol sepatu pantofel. Laju reaksi vulkanisasi diasumsikan dengan banyaknya sulfur yang digunakan. Berikut merupakan persamaannya, yakni IN dikali ST per SO sama dengan min KT, di mana SO merupakan konsentrasi awal sulfur dan ST merupakan konsentrasi sulfur sesudah beberapa waktu. Persamaan kinetika reaksi orde baru 1 dapat ditulis dengan persamaan berikut. IN dikali A min X sama dengan min KT plus IN kali A. Di mana nilai A merupakan awal dari reaktan, nilai X merupakan jumlah reaktan yang direaksikan dalam waktu tertentu, dan nilai K adalah konstanta dari laju reaksi orde 1. Vulkanisasi karet dapat diamati dari data modulus torsi pada hasil uji reometer, sehingga modulus torsi dapat diasumsikan dengan persamaan berikut. A min X sama dengan MH min M, A sama dengan MH min M. MH dan M yang diperoleh dari data hasil uji reologi merupakan modulus L torsi maksimum dan minimum, sedangkan M adalah modulus torsi dalam waktu T. Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. IN dikali MH min M sama dengan min KT plus IN dikali MH min ML. IN kali MH min ML dikurangi IN MH dikurangi ML sama dengan min KT. Hasil yang diperoleh dari uji reometer seperti modulus torsi maksimum dan minimum digunakan untuk menghitung konstanta laju reaksi dan energi aktivasi dengan persamaan Arrhenius. Energi aktivasi adalah sejumlah energi yang minimum yang diperlukan oleh suatu zat untuk dapat bereaksi hingga terbentuk zat baru. Nilai K yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung energi aktivasi reaksi orde 1 melalui persamaan Arrhenius sebagai berikut. K sama dengan AEXP dikali min EA per RT. Kemudian INK sama dengan INA dikurangi AE per R dikali 1 per T, di mana EA merupakan energi aktivasi, R merupakan tetapan gas yaitu 8,31 Joule per molekul. Dari persamaan di atas dapat dianalogikan menjadi suatu garis linear, yakni Y sama dengan AX plus B, di mana Y sama dengan INK, A sama dengan min EA R, dan X sama dengan 1T, dan B sama dengan IN per INA. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.